Setelah menjalani aktivitas, akhirnya kita di penghujung kepala untuk dikeluarkan, Wak. Kepala yang mana, Wak? Kepala keluarga, Ah. ya kan? Karena kita sebagai kepala keluarga kan kita harus siap-siap ketika ada kebutuhan yang mesti dikeluarkan. Seperti Beas, ya kan? Iya, iya. Itu penting. Solar, ya kan? Cairan. Dan cairan yang lainnya tentunya. Aduh. Hand sanitizer, ataupun pelumas. Pelumas apa, Wak? Pelumas mesin karena per 5.000 harus diganti. Ya kan itu penting, Aduh, Wak. sehat, Wak, ya? Jangan sampai oversize. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah. Gila loh, Wak. Ya. Ini udah menuju weekend lagi. Betul. Ya kan? Jadi teman-teman juga udah pasti tahu. Betul. Ketika menuju weekend atau malam Jumat, waktunya kita berbicara selangkangan. Iya. Udah gak bisa digalokin. 2000 volt nih. Pasti. Ya kan? 2000 volt. Udah ya kan? manteng gitu Betul. kan. Udah tegang. Betul. Udah harus dikeluarin. Ya kan? Ya. Karena urat-urat nih udah pada tegang semua gitu. Unek-unek. Unek-unek. Harus dikeluarin. Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan. Gitu. Ngebagel. Asli. Indra Gunung. Sehat, Wak? Alhamdulillah. Itu yang penting, kita harus buka dengan pertanyaan sehat atau tidak. Kan Takutnya gitu. enggak. Takutnya enggak. Kalau nggak sehat kan kita nggak bisa menyapa teman-teman bocah tongeng yang di luar sana. Kalau ya misalkan lu nggak sehat, gue saranin swab. Swab sih? Swab. Benjamin Swab. Ya. Ya kan? Ya. Itu dia. Asyup. Cakep ya? Masuk. Sip. Ya kan? Itu dia. Aduh. Ini jadi gue makin sini makin menjadi suatu hal, Wak. Apaan, Wak? Kenapa hari Kamis kita harus mengolah beberapa bagian organ tubuh kita untuk dikeluarkan? Iya. Seperti apa? Seperti contohnya jari, Wak. Harus keluar masuk tuh. Masuk mana, Wak? Hidung kalau mau ngebersihin saluran pernapasan. Jangan lupa pakai hand sanitizer dulu. Jangan lupa pakai hand sanitizer dulu. Betul, ini gue semakin betul. memahami. Kenapa? Karena dalam seminggu itu sebenarnya yang paling malas buat gue tuh bukan hari Senin, Wak. Tapi hari Jumat. Oh, karena sudah tahu sehari lagi kita bakal off tuh, kadang-kadang di kantor tuh kok jadi malas. Iya, udah gelisah. Makanya disitulah bocah tua ngemeng hadir di malam Jumat ini, kan gitu. Biar bikin lebih lemes. Betul. Relax terutama. Dan gak lupa juga ya kalau misalkan suaminya keluar kota ya kan. Ya. Kita bisa. Betul, mumpung harga masih pandemi. BO harga pandemi. Ya, hari Kamis lagi malam Jumat kita berbincang seputar selangkangan, ya kan? Yes, itu penting kita bahas karena apa? Cuma ini salah satunya media untuk bisa kita semacam berbagi cerita, sharing. Kira-kira ada dari pengalaman kita yang bisa dijadikan pembelajaran. Betul. Tapi bener loh, maksudnya kemarin juga gitu kayak misalkan teman-teman yang udah nge-follow. Oh iya, kalau belum follow, iya bener. Iya kan, follow langsung Instagram kita Bocah Tua Ngemeng. Itu penting. Itu penting. Maksudnya biar lu tahu updatean apa aja. Betul. Yang ada dari kita, penawaran apa dari kita, gitu kan. Kayak kemarin Selasa juga kan kita sempat ngeluarin ini kan, apa namanya giveaway alert tuh kemarin kan. Canggih. Ya kan, jadi buat teman-teman yang belum tahu langsung aja ke Instagramnya kita, di sana ada giveaway segala macem. Yes. Cek aja lah. Oke. Bocah Tua Ngemeng. Bocah Tua Ngemeng. @bocahtuangemeng. Sip. Nah temen gue juga ada yang bilang kemarin tuh, waduh gila nih obrolan kali ini banyak kesindir. Kayak gitu. Ya mohon maaf ya. Ya mau gimana? Kita kan hanya mengangkat isu-isu yang umum biasanya terjadi ya kan. Dan memang kalau nggak pengalaman orang, pengalaman pribadi. Itu penting. Pengalaman pribadi, wah. Aduh, tapi gini gue malam ini juga pengen ngebahas hal yang pribadi juga nih. Wah, ini penting. Seru nih, udah kayak gini-gini gue udah paling demen. Malam Jumat, bahas pribadi, selangkangan. Tapi pastiin pasangan udah tidur ya, mau ngedengerin ini gitu. Iya, dia mau tidur juga besok dia nggak dengerin. Oh iya. Anjing. Repot. Susah gue mau ngebohong tuh gitu. Ya pasti sih. Pasti kedengar sendiri. Pasti kedengeran dan pasti besoknya tanya, emang siapa sih? Nah, ada kan begitu. Jauh sebelum kamu kok, gitu kan. Cuma masih ada jatah aja. Ngeri. Kan begitu. Tapi betul itu, Wak. Kayak misalkan sekarang yang pengen gue bahas itu memang adalah ya teman-teman juga udah baca lah ya di ininya, di judulnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu peribahasa yang tak lekang oleh waktu. Betul. Tapi gue agak kalau gue ya nggak selamanya begitu kok. Nggak selamanya begitu ya? Nggak selamanya gitu. Balik lagi sama orang ya.
Tergantung. Intinya semua hal pengalaman yang terjadi di muka bumi ini itu mungkin umum, tapi tidak semuanya. Balik lagi ke orangnya, sebenarnya begitu kan. Tapi by the way, gue setuju bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau mungkin benar adanya untuk beberapa orang. Memang bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal juga. Betul. Memang ini malam Jumat. Yes. Gue aplikasikan kepada hubungan. Itu. Ini aja. Itu. Antar lawan jenis. Iya. Itu. Pertanyaan paling penting. Lu pernah nggak? Belum pernah, Wak. Anjing main aman. Gue langsung belum pernah. Karena bukan gini. Terlibat perasaan. Iya. Itu tidak. Enggak ya? Tidak. Kan seperti gue bilang. Ya malum ya, kita kan lagi di pinggir jalan nongkrong. Betul. Jadi ada suara motor. Betul. Kita di flyover Kopo ini. Iya. Ya kan gini. Kalau gue sebenarnya tidak melibatkan perasaan di situ. Tapi kan sekali lagi, kan kok cewek bawa gue kan pengennya nyobain, Wah. Aduh, apanya Wah yang cobain, Wah? Ya mungkin cara pikir gue, ya kan. Pengen tahu dong, Udit dalam membahas suatu hal itu kayak gimana sih pikirannya, pandangannya seperti apa gitu. Kayaknya Udit pandangannya besar dan panjang. Betul. Gitu kan. Pikir ke depan. Betul. Gitu. Jadi lu nggak pernah ya? Kalau untuk terlibat secara emosional perasaan sih enggak, Wah ya. Cuma yang gue ingat bahwa zaman dulu itu beberapa pasangan teman-teman gua, itu ternyata memendam suatu hal terhadap gua. Itulah yang gua manfaatkan. Lu tidak bisa memiliki gua, tapi lu bisa memiliki parabot gua. Hai, kan begitu. Iya. Gua nggak bisa memiliki hati, tapi gua pernah merasakan aja. Cukup sampai situ. Iya. Kalau ini kan istilah kerennya nyobian. Bisa di cobian. Gue makanya pikir-pikirnya kalau bahas kayak gini, kok gue jadi mikir anjing semurah itu gue ya. Tapi bener, Wak. Seingat gue ada 2-3 kali lah zaman dulu tuh memang yang gue inget ya, mungkin ada satu yang ternyata gue tuh target. Jadi misalnya lu teman gue nih. Iya. Lu punya pacar. Iya. Ternyata pacar lu tuh sebenarnya target itu ke gue. Cuman karena nggak mampu jadi ke gua gitu. Nyampainya ke lu. Iya, ngerti. Suatu saat karena deket, kan curhat dia. Curhatnya pun nggak pribadi, nggak langsung nggak pribadi. Tapi karena jadi curhat misalnya, si Kunang mah gini. Ini posisi udah putus nih. Baru putus, dia curhat sama teman-temannya. Kebetulan salah satu teman-temannya dari gua. Iya. Curhat kan. Tapi sorry, bentar gue potong lu. Ini si cewek mancing di air keruh ya? Saat itu gue tidak menilai demikian. Tapi setelah kejadian malam itu baru memancing air keruh. Jadi gini. Lanjut. Lu punya pacar? Ya. Putus nih. Putus. Nah, pacar lu tuh curhat teman-temannya. Ya. Salah satu temannya itu ada gue. Kalau gue saat itu ada 4-5 orang lah. Gue nggak dengerin, si Kunang mah gini bla 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 bla. Iya. Karena kita di situ 5 orang itu mendengarkan, mungkin secara psikologis si cewek ini tuh ngeliat, gue pengen ngomong ke si Udit, misalnya gitu. Gue nggak tahu lah, gue juga nggak pernah mengubek-ubek. Ya Dit, kemarin tuh si Kunang gini bla bla bla. Oh iya, ya udah sabar aja lah atau apa, ya udah gitu. Ya Dit, karena sebenarnya gue nggak pengen sama dia. Nah, dia itu kepancing ngomong sebenarnya gue tuh ngapa targetnya lu. Waduh, salah dong. Gue bilang ya sorry, gue kan nggak berpikir ke sana dan bla bla. Ya karena lu juga udah punya pasangan Dit. So bla 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 bla. Ya udah, akhirnya saya tuh nyobian aing. Gitu. Tapi udah beres urusan. Oh jadi ini rumput tetangga lebih hijaunya karena pengen nyobian. Karena kalau ditanya purely gitu kan berarti kan katakanlah lu memandang bahwa pasangan temen lu ada barang asli bagus barang gue pengen lah tuh. Nah kalau gue tidak pernah merasakan gitu. Tapi gue merasakan yang menjadi rumputnya. Tapi itu pun tidak melibatkan emosional gitu, timbul perasaan. Iya. Physically aja. Jadi intinya ya gitu. Mungkin gue tidak bisa memiliki hatinya Udit, tapi gue bisa nyobian para botna. Makanya disitulah lahir statement. Makasih Adit, kamu enak. Iya. Ya mau gimana, Wak? Tapi sekali lagi buat teman-teman, ini Udit masih promo pandemi ya. Iya, harga masih pandemi. Masih pandemi. Ya kan? Bisa lah. Bersahabat kok. Asli. Tapi ini kalau misalkan gue pengen tahu kelanjutannya setelah
Nyobian. Itu tuh gimana tuh setelah Enggak ada, kita berteman baik. Oh, berteman baik. Berteman baik. Dengan si kedua belah pihak, maksudnya kedua belah si pihak, mantannya. tapi sekarang sudah pada hilang. Kecuali teman gua. Kecuali teman guanya, yang elunya nih. Iya, itu si masih ceweknya mah hilang. Hilang. Iya. Tapi rasa mah nggak hilang kali kan? Lupa justru. Harus reuni, betul. Ya kan? Ya lu. Ya misalnya gini, duh gue pengen bakso itu, kangen. Iya. Itu kan lu cuma memikirkan bentuknya saja, rasanya kan harus dicobian. Iya. Analogi yang bagus ya. Itu maksud gue. Di situ keunggulan saya cuma di situ, Pak. Iya kan? Bagus. Iya. Jadi buat yang pengen nyobain bakso udit ya. Asli. Iya kan? Bisa loh. Bisa begitu. Aduh. Tapi berarti aman ya sama temen lu yang sendiri mah. Aman. Dan gue nggak tahu dia tahu atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas sejauh ini gue masih berteman aja. Oke. Teman kayak gini gitu teman. Tapi berarti nggak ada kewajiban lu harus ngomong ke dia dong, maksudnya. Nggak perlu. Gue sama mantan lu kayak begini. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena buat gue teman gue lebih penting daripada dia gitu. Iya. Itu aja. Setuju sih. Dan dari story itu sih kalau gue sih nggak munafik gitu kan. Lu kalau nyobain gue ya udah cobain aja, tapi lu jangan berharap lebih kan gitu. Iya kan. Tergantung niatan awal kali ya. Maksudnya kalau misalkan memang ada kan yang memang rumput tetangganya lebih hijau tapi emang pengen ngurusin rumputnya, nyiramin rumputnya, segala macam. Cukurin bulunya ya kan. Kok bulu kan rumput wah? Maksudnya rumput. Iya, karena kan banyak yang rawing. Babatula. Iya. Pemain basket dulu si Patrick Ewing. Oh, Patrick Ewing. Enggak. Beda ya? Beda. Oke. New York Knicks. Oh iya. Kan 90-an banget ya. Iya. Aduh, karena menurut gue gini ya. Teman-teman gue juga ada yang seperti itu gitu. Ada yang malah memang mereka menikung nih. Oh, Valentino Rossi. Raja tikungan. Jadi mereka menikung si pemilik rumput. Itu kalau hal itu tidak pernah terjadi sama gua, tapi terjadi di circle gua. Ada. Iya, tapi memang banyak pembalap sih di Indonesia. Banyak. Wah, mental kita tuh mental kompetitif di kita tuh. Asli. Ya kan? Terlebih zaman-zaman ya dulu lah ya, maksudnya kita masih muda, masih lajang, kan. Istilahnya ya lu cuman pacaran. Ya lu ditikung malah ya lu diem aja. Selama janur kuning belum ada depan rumah, statusnya masih tender. Aduh. Masih pitching. Iya. Tender belum ada nih pemenangnya. Belum ada pemenangnya gitu. Kan semua berak nyobian. Asli. Nyobain proposalnya. Bingung kan lu? Iya. Gue makin ngebahas kayak gitu makin jelas gue tuh semurah itu zaman dulu tuh. Makin mikir perasaan mudanya anjing banget ya. Anjing goblok. Dan gue tuh baru sadar setelah kita bahas-bahas kayak gini Jawa. Karena dulu mah ya udah. Jalanin aja. Dan sekali lagi gue yakin ini teman-teman juga banyak yang kejadian kayak gini. Pasti. Dan saran gue buat lu yang masih pengen bertualang, jangan pernah lu banyak ngomongin. Gas aja udah. Gas aja, cobain aja. Iya. Gitu. Dan sekali lagi bisa lo nyobain kita. Nyobain masuk podcast. Betul. Gitu kan. Kalian juga bisa berlanjut gitu kan. Iya, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Gue sama lu juga kan pertamanya ya bintang tamu dulu nih. Betul. Lama-lama kan. Jadi kolaborasi gitu. Awalnya jadi nyobian. Cocobi. Beda lagi kalau itu. Beda lagi ya. Cobaan kalau itu. Musibah. Kan akhirnya bisa begitu. Oh iya. Jadi balik lagi teman-teman gue juga banyak yang begitu yang mereka menikung. Dan hubungan si penikung sama sang pemilik rumput itu ujung-ujungnya jadi pecah. Pasti kalau kayak gitu di circle gue pun juga begitu. Begitu rata-rata begitu. Kan. Tapi ada satu yang nggak pecah, Wak. Hebat nggak? Seriusan? Asli. Temen gue pacaran sama satu cewek. Bubar. Oke. Temannya minta izin. Oh, tapi kondisi udah bubar dulu. Temannya. Jadi misalnya lu pacaran, bubar. Terus gue datang sama lu nih, Wak. Wah, gue over credit lah. Anjing over credit. Siap. Begitu istilahnya. Iya. Ya udah oke kalau DP-nya masuk mah. Yang penting DP aja deh balik. DP masuk, cicilan lancar, tutup, langsung kawin. Oh, langsung. Sampai mau tahap kawin. Anjing. Baru mau kawin perkiraan Februari Maret tahun depan. Tahun ini. Berarti itu yang istilahnya ngejagain jodoh orang. Iya. Tapi gue sama lunya, temen gue ini berduanya baik. Gak masalah ya. Gak masalah. Gue rasa itu fair ya. Walaupun
Walaupun di situ ada sedikit bro etik yang terlanggar. Betul. Tapi buat gue lebih baik lu fair-fairan aja daripada lu main belakang. Tapi lu kepikiran gini gak sih, Wak? Apa? Misalkan nih ya, lu sebagai orang yang ngambil over kreditannya nih. Oh, gue yang over kredit. Lu yang ngambilnya nih. Misalkan gue yang punya, lu yang over kredit kan, lu yang ngambil. Lu kepikiran gak sih? Anjing bekas si Kunang nih. Ini pernah sama si Kunang nih. Ngerti nggak? Iya. Ini terowongan pernah dimasukin sama si Kunang nih. Gue masuk. Kunang wasir. Kayak begitu. Iya. Ya, nggak tahu ya. Gue pun juga berpikir demikian ya. Cuma maksud gue yang dia pikirkan apa? Tapi gue balik lagi ya. Maksudnya ya beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dibatasi adalah yaitu mungkin ya memang dua-duanya juga sudah punya chemistry, emang saling sayang. Betul. Ya sudah gitu. Dan buat gue mungkin gue di sini melihat dari latar belakang karena dua orang ini dan ceweknya juga teman gue. Bro gue bahkan. Bro gue. Maksudnya kayak mungkin ada bro etik yang terlanggar. Tapi karena keterbukaan, karena lu jujur satu sama lain, akhirnya everything's fine. Everything's clear. Gitu. Tapi mungkin ya mungkin itu cuma bahasan lucu-lucuan di belakang saja gitu. Anjing situ bekas saing gitu kan ya. Tapi kan nggak mungkin gue udah ngomong depan lu nya gitu kan. Nggak mungkin. Kan kita juga ngejaga perasaan. Dan gue gitu juga nggak mungkin bilang ke lu, Wak, si ini teh paling seneng kalau diginiin. Kan nggak mungkin deh. Diapain gitu kan? Diajak ngobrol. Diajak ngobrolnya enak. Ngobrol. Dia paling seneng gue diajak ngobrol. Gitu. Dicobain dari atas juga enak loh gitu. Ngapain, Wak? Nuangin kopinya. Nuangin kopi dari atas. Karena pasti dari atas, dari bawah nggak ada kan gitu. Gitu, Pak. Anjing gue keringetan loh ini. Asli. Ya wajar lah malam Jumat keringetan di awal nggak apa-apa. Iya, jadi kan kita memberikan pemanasan. Betul. Sebelum ke main event. Gitu. Ada pre-eventnya. Ada pre-eventnya dulu. Gitu. Habis main event sok boleh lah mangga gitu kan. Iya, dan apa ya? Ya kalau balik lagi ke mengenai tema ataupun judul kita hari ini gitu ya. Gue belum pernah merasakan hal itu gitu dan kalaupun udah nggak tahu sih Wak, karena kalau gue melihatnya misalnya nih lu beserta istri lu gitu ya. Iya. Lu ganteng, istri lu cantik, ya sudah that's it close gitu. Lu teman gue gitu loh. Iya. Nggak berpikir kemana-mana gitu loh. Tapi gue juga sama kayak begitu, maksudnya gini ya. Mau secantik apapun, sebuahai apapun cewek atau bininya temen gue pasti bakal yang ya udah. Nggak berpikir gimana. Anjing edan bisa udah. Ya kecuali gue gak kenal pasti lakinya bisa mer. Kalau gitu kan sering kita. Bagus nih barang. Hai. Bisa mer. Secelup dua celup. Aduh. Apanya yang dicelup, Pak? Tehnya. Celup dua celup. Tambah gula. Aduh. Manis. Gitu. Kalau kasih garam. Asin lah. Nah itu pH-nya berarti tinggi. Iya. Jadi kalau misalkan bisa gue ambil nih Wak ya. Kan kalau si arti dari pepatah itu sendiri kan rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Yes. Bisa kita artiin bahwa memang kadang hal yang kita lihat itu nggak seperti apa yang kita lihat sebenarnya gitu kan. Dalam artian mungkin ketika lu nyobain, oh ya udah, betul. Ya kayak kasus lu misalkan gitu kan, si ceweknya nyobian Wah Udit nih. Dan ternyata benar setelah nyobain juga dia tidak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya tidak kan? Lebih ya. Berarti ya lu memang penasaran mau nyobain gua doang gitu loh. Nah gitu. Setuju nggak? Berarti setuju lah ya. Maksudnya tidak selalu tampak hijau kalau misalkan lu udah nyobain. Iya, karena pada akhirnya balik lagi ke orangnya gitu loh. Betul. Ya seliar apa pemikiran lu gitu dan mental petualang lu masih sehebat apa gitu kan. Karena kalau memang buat Udit sama Kunang sih enggak ya. Iya. Kategorinya tidak gitu. Enggak. Betul. Tapi sekali lagi terserah ya. Lu yang ngedengerin lu masih pengen nyobain orang atau nyobain rumput orang, rumput boleh. Ya mangga. Main gitu, cantik kan. Aja. Main cantik aja. Betul. Cuman tadi yang menurut gua sama Udit adalah ya rumput memang pasti selalu lebih hijau yang punya tetangga. Yes. Tapi ya ketika lu udah nyobain sama-sama aja kok sama kayak rumput yang lu punya. Iya. Gitu. Gak ada bedanya. Betul. Apalagi kalau misalkan lu pengen ngurus Aduh. Aduh. Coba dengerin episode kita yang pilih mana?
beli sate atau miara kambing. Ya, relate ya. Relate sama itu. Buat teman-teman Bocah Tahu Ngemeng, di pertemuan kali ini kita tutup saja. Yes. Kita tutup saja, dan buat teman-teman juga yang masih penasaran mengenai bahasan-bahasan kita, boleh di-scroll. Di-scroll aja langsung di Spotify kita, ada di Bocah Tua Ngemeng banyak lah episode-episode, apalagi yang malam Jumat ya. Betul, seputar selangkangan mah, Bu. Bisa kelihatan kok kalau yang hari Senin itu episode yang mana, Yes. Kamis itu yang mana. Betul. Gitu. Bisa kelihatan kok. Yang bedanya cuman apa ya? Bahasan sih. Bahasan dari judul udah kelihatan. Yes. Ya kan? Redianto Udit. Indra Kunang. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin episode kali ini. Mudah-mudahan terhibur. Nanti sampai ketemu lagi kita di episode selanjutnya, Wah ya. Hari Senin kita ketemu ya. Hari Senin kita ketemu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.